Mirimu siang hari ini bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan sungguh sangat mengasihi kami. Kami boleh beribadah siang hari ini, kami boleh ada di hadirat Tuhan, dan kami juga boleh memuji menyembah Tuhan biar itu berkenan kepadamu. Dan saatnya kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Karena ya Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi setiap hati pikiran yang ada di tempat ini. Juga hamba-Mu Engkau urapi perkenananmu turun. Berbicaralah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Ya, hari ini kita sudah berada di tanggal 13 Desember 2020. Semakin dekat kita di Natal dan semakin dekat pula kita mengakhiri tahun 2020. Natal 2020 berbeda dengan Natal 2019 tahun sebelumnya. Jadi kalau 2019 tahun sebelumnya, Natal adalah sebuah ekspresi yang sangat luar biasa, sukacita. Natal adalah sebuah ekspresi di mana orang-orang bersukacita, berpesta. Yang bekerja cari off day, cari cuti untuk bisa pesiar kemana-mana. Tapi di tahun ini, tahun 2020, Natal menjadi berbeda dan sungguh sangat jauh berbeda dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Hari-hari ini, kalau kita ada di media-media sosial yang kita miliki, maka undangan Natal kita yang kita baca bisa kita terima adalah secara virtual, secara Zoom. Jarang sekali ada Natal secara offline atau tatap muka langsung. Tapi biarlah itu tidak mengapa, karena kita masih di dalam situasi pandemi COVID-19. Yang paling penting di Natal tahun 2020 adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan hati kita sedemikian rupa, bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Natal dijadikan untuk keselamatan umat manusia. Sekali lagi, Natal dijadikan untuk keselamatan umat manusia. Yang percaya katakan amin. Nah, sehubungan dengan itu pula, siang ini saya mau mengangkat sebuah tema dari ayat yang sangat populer. Jangankan opa-oma, orang dewasa, pemuda-pemudi, sekolah minggu pun hafal ayat ini. Bukti kita hafal, saya nggak buka Alkitab ya, kita baca bareng-bareng sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Ayat ini juga sering kali dibawakan di dalam liturgi. Dan hari ini, ketika kita berbicara tentang Yohanes 3 ayat 16, gereja-gereja yang ada di Lutheran, di Protestan, hari ini mereka memasuki masa Minggu Advent yang ketiga. Maka dari itu, tema Natal atau tema khotbah hari ini, saya berikan judul, esensi Natal adalah pertobatan. Itu dia, esensi Natal adalah pertobatan. Karena sudah jelas dikatakan. Karena setiap orang yang percaya, hari ini kita bisa berkata kita adalah orang percaya. KTP kita Kristen, di kampung halaman kita Kristen, di Singapura kita juga Kristen. Tapi persoalan bagi kita hari ini adalah apakah kita masih percaya atau tidak? Kita percaya atau tidak? Ada berapa banyak orang yang menjadi kecewa, ada berapa banyak orang yang kemudian patah hati dalam tanda petik ketika pandemi COVID-19 menghantam dunia. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, maka saya mau kasih tahu kepada kita,
Tuhan adalah Allah Immanuel bagi kita. Dia adalah Allah Immanuel yang kita rayakan kelahirannya. Dia adalah Allah yang menyertai kita sekalian. Nah, orang bertanya, kenapa ya? Sudah ikut prosedur kesehatan, jaga jarak, apalagi pakai masker, cuci tangan, kok orangnya masih bisa meninggal? Ya ada katanya juga makan banyak, itu masukan yang bagus juga. Olahraga plus olahraga. Mereka tidak tahu. Mereka lupa bahwasanya yang berdaulat dalam hidup manusia adalah Allah. Yang setuju katakan amin. Bukan vitamin, bukan apalagi herbal, apalagi itu baik dan wajib, bagus kita ikuti. Tapi di satu sisi lain kita harus tahu penguasa kehidupan bahkan maut sekalipun adalah Allah. Maka ketika kita dalam suasana Natal hari-hari ini, marilah kita masuk dalam pertobatan demi pertobatan. Ini sangat penting. Ketika kita mulai hari ini masuk dalam pertobatan demi pertobatan, saya percaya dan saya berdoa hidup kita di tahun 2021 itu akan lebih baik daripada tahun ini. Oh Pak Pendeta, semua orang bilang hari besok lebih baik dari hari ini, tahun besok lebih baik daripada tahun ini. Itu betul. Tapi persoalan hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16 mengatakan esensi Natal adalah pertobatan. Kita bertobat dari tidak pernah baca Alkitab misalnya. Kita bertobat daripada tidak bersaat teduh setiap pagi di kaki Tuhan. Esensi Natal adalah pertobatan. Dan itu dilakukan karena manusia jatuh ke dalam dosa. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kau yang ada di Singapura, kalaupun kau bisa menangkap ini di Malaysia dan di Hong Kong, saya mau kasih tahu. Esensi Natal pertobatan. Itu kita harus garis bawahi dulu. Esensi Natal adalah pertobatan, bukan pesta. Nah hari ini, untuk menuju sesuatu yang lebih baik, kita harus masuk dalam pertobatan demi pertobatan. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi sama dan serupa dengan dunia ini. Ketika pagi hari tadi engkau terjaga dari tidur, adakah engkau menyapa Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu? Mari, Yohanes 3 ayat 16 berkata, supaya setiap orang yang percaya, hari ini kita dengan rendah hati, kita dengan legowo, kita datang tunduk kepada Tuhan. Kita mungkin tentang kepercayaan kita, dengan keberanian iman, kita mungkin bisa berkata demikian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yuk kita angkat pujian ini, ujilah aku, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah
kita dibawa dalam situasi tentang pertobatan? Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang pecundang, orang-orang yang kalah. Nah, ketika kita bisa masuk dalam pertobatan itu, mari kita sebagai gereja, kita proaktif. Yesaya berkata demikian. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa damai. Tanpa pertobatan tidak mungkin kita mengakui Dia sebagai pribadi penasehat ajaib. Tanpa pertobatan kita pasti akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi Yesaya menubuatkan bahwasanya pribadi yang lahir di palungan itu adalah penasehat ajaib. Penasehat ajaib artinya kita mau menundukkan logika kita kepada pikiran-pikiran Kristus. Selanjutnya dikatakan Allah yang perkasa. Berapa berat sih masalah kita? Berapa besar sih beban kita hari-hari ini? Tapi Dia adalah Allah yang perkasa, yang lebih besar, lebih dahsyat daripada segala perkara yang kita lakukan, yang kita alami. Maka daripada itu, ketika kita bermasalah, jangan tambah masalah dengan mencari masalah, dengan mencari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Dia adalah Allah yang perkasa. Ulangan berkata, engkau diam saja, aku yang berperang atasmu. Sebab Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Sekali kita diangkat menjadi anaknya, maka kita adalah anaknya. Tidak ada anak angkat, anak titip, anak asuh. Sebab Dia adalah Bapa yang kekal, maka kita adalah anak. Ketika kita menjadi anak Bapa yang kekal, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita adalah difasilitasi oleh kekayaan daripada Bapa yang kekal. Dikatakan juga Raja Damai. Jujur saya mau katakan, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, pasti ada rasa tidak enak, rasa tidak tenang, rasa tertuduh. Betul apa betul? Tapi hari ini ketika kita masuk di dalam pertobatan demi pertobatan, maka Raja Damai itu benar-benar ada dalam diri kita dan kita bisa menikmatinya. Hari ini yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sampai kapan kita bisa menunggu pertobatan itu kita alami, atau pertobatan itu kita lakukan dalam hidup kita. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, orang berkata inilah mungkin puncak daripada segala kebinasaan yang terjadi. Tapi banyak orang salah menilai. Sebab 2 Timotius 3 1-5 di situ menggambarkan keadaan manusia di akhir zaman. Bukan penyakit yang menyebabkan kematian, no. Karena dari 290 juta penduduk Indonesia yang meninggal karena COVID itu hanya 18.000. Ya saya sebut hanya. Karena 0,0 berapa persen dari 290 juta. Tapi itu membuat sebuah kehebohan, kegaduhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa saya singgung ini? Baiklah,
pandemi COVID-19 kita sikapi sebagai warning yang terakhir dari surga untuk kita masuk di dalam pertobatan. Jangan lip service, aku percaya tapi aku tidak pernah berbuat. Kamu percaya, aku percaya, tapi kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Kamu percaya, ya aku percaya. Hari ini di Batam, kami mendapatkan sebuah titipan doa. Ada seorang anak muda sedang sakit, nanti kita bawa dalam doa syafaat. Dan dia minta ditopang dalam doa. Ketika kita masuk dalam pertobatan, ketika kita masuk di dalam sebuah kehidupan yang benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi daya tarik bagi orang lain. Yohanes 3 simpel, karena begitu besar kasih Allah, tapi sering manusia menyalahgunakan kebesaran kasih Allah atas hidup manusia. Tapi poinnya adalah percaya. Karena esensi Natal itu pertobatan. Ayat lain berkata di Yesaya 53, biar nanti kita ngerti, Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita merasa dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Esensi Natal yang membuat kita masuk dalam sebuah pertobatan, Tuhan menyediakan segala fasilitas untuk kita masuk dalam pertobatan. Bahkan dikatakan di sini, penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikul. Saya mau katakan, upah dosa adalah maut. Itu jelas. Alkitab berkata di Roma, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kesengsaraan. Contoh, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka ada di Taman Eden, tapi mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa bersalah. Mereka merasa terintimidasi. Dan mereka merasa takut karena dosa. Jemaat, hari-hari ini, bila engkau mengalami hal-hal seperti itu, oleh karena perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, inilah saatnya untuk kita masuk di dalam pertobatan itu. Inilah saatnya untuk kita boleh datang kepada Tuhan dengan terbuka. Dengan terbuka dan mengakui segala sesuatunya. Sehingga nanti Natal, kita boleh bersuka cita. Tidak hanya berkamuflase, merayakan Natal, tapi benar-benar memaknai Natal di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Yohanes 3 ayat 16, biar itu menjadi rema bagi kita semuanya, sampai kita boleh tahu, ataupun sampai kita datang berperkara kepada Tuhan, masuk dalam pertobatan, sebab Dia sendiri berfirman, yang percaya. Hari ini, percaya kita sedang diuji. Bukan siapa-siapa yang sedang menguji. Kita sendiri dan Tuhan sedang menguji. Percaya kita ada di mana. Dan biarlah hari ini, siang hari ini, ketika firman disampaikan, Yohanes 3 ayat 16, semua kita juga bersuka cita menyampaikan kepada yang lain, orang-orang yang kita kasihi, dengan sebuah pesan. Esensi Natal adalah pertobatan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur buat pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas terus mengajar kami semua. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.